Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balagusan Nugroho dengan NIM G002424 dari kelas B dengan kelompok B9 dan dengan aslab Mas Komang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan ketiga, yaitu seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Pertanyaan pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Pertanyaan kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulogenu. Yang ketiga, jelaskan anatomi os femur. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu artikulogenu. Sendi lutut artikulogenu adalah salah satu sendi yang terbesar dan paling kompleks dalam tubuh, menghubungkan femur atau tulang paha, tibia, tulang kering, dan patella tempurung lutut. Sendi ini memungkinkan gerakan fleksibel, namun juga membutuhkan stabilitas tinggi untuk menahan berat badan dan aktivitas fisik. Berikut adalah anatomi yang menyusun artikulogenu. Pertama, ada komponen tulang. Itu ada femur, tibia, dan patella. Femur adalah tulang paha yang memiliki kondilus medial dan lateral yang berartikulasi dengan tibia. Tibia adalah tulang utama pada kaki bagian bawah yang menerima beban dari femur melalui kondilus tibial, medial, dan lateral. Terus ada patella. Itu tempurung lutut yang berfungsi sebagai pelindung depan lutut dan meningkatkan momen lengan otot quadriceps saat rekrasi lutut. Terus ada ligamen. Ligamen ini menjaga stabilitas lutut dengan mengontrol gerakan yang mencegah pergerakan berlebih. Ada ligamen cruciatum anterior atau LCA, itu menahan gerakan tibia ke depan terhadap femur. Terus ada ligamentum cruciatum posterior, menahan gerakan tibia ke belakang terhadap femur. Terus ada ligamentum collaterale mediale, itu menstabilkan lutut dari gaya lateral. Terus ada ligamentum laterale LCL, itu menstabilkan lutut dari gaya medial. Terus ada ligamentum patella, itu menghubungkan patella ke tuberositas tibiae, itu berfungsi sebagai pemanjangan tendon otot quadriceps. Terus ada meniskus. Meniskus adalah struktur fibrocartilaginous yang membentuk setengah bulan yang terdapat pada sisi medial dan lateral sendi lutut. Meniskus medial terletak di sisi dalam lutut dan lebih besar serta berbentuk C. Meniskus ini lebih rentan terhadap cedera karena kurang fleksibel. Terus ada meniskus lateral, terletak di sisi luar lutut dan berbentuk lebih mendekati lingkaran penuh. Meniskus lateral lebih fleksibel dan jarang mengalami cedera. Meniskus ini berfungsi untuk menyerap beban, mengurangi gesekan, dan meningkatkan stabilitas sendi. Terus ada bursa. Bursa adalah kantung berisi cairan sinoval yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara otot yang dengan tendon dan tulang pada lutut. Terdapat beberapa bursa penting, yaitu bursa suprateral, bursa prepatelar, dan bursa invertebral. Yang keenam itu ada otot penyokong sendi lutut. Beberapa otot utama mendukung stabilitas dan pergerakan sendi lutut. Ada otot quadriceps femoris, terus ada otot hamstring, terus ada otot gastrocnemius. Terus yang ketujuh ada membran sinoval, adalah bagian dalam kapsul sendi dan menghasilkan cairan sinoval. Cairan ini berfungsi melumasi permukaan sendi, meminimalkan gesekan, serta menutrisi jaringan kartilago. Fungsi utama artikulogenu itu fleksi dan ekstensi. Gerakan utama sendi lutut yaitu menekuk dan meluruskan lutut. Terus rotasi, itu sedikit rotasi tibia terhadap femur memungkinkan saat lutut dalam kondisi fleksi. Terus stabilisasi struktur tulang, ligamen, dan meniskus bekerja sama untuk menahan beban tubuh dan memberikan stabilitas saat berdiri dan bergerak. Artikulogenu merupakan sendi yang kompleks dan setiap komponennya bekerja sama untuk mendukung gerakan yang fleksibel namun stabil. Lanjut, tadi ada os femur.
Femur itu ada head itu yang genjolan-genjolan ini, terus ada neck itu yang leher ini, terus ada bawah neck itu laser trochanter, terus ada shaft atau body ini yang lurus ini. Lanjut ini os femur. Itu ada caput femoris, column femoris, terus ada epicon epicondylis lateralis, terus ada epicondylis medialis, terus ada conator minor di sebelah bawah ini, terus ada epicondylis medialis itu di bawah ini. Nah, itu tadi presentasi laporan yang ketiga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.